Apa sih lu Nit? Serius banget? Waduh, enggak. Ini kan udah mau tanggal-tanggal THR nih. Udah masuk belum ya? Gue lagi ngecek rekening. Rekening. Iya. Terus udah masuk belum? Tadi dulu. Lah, kan lu orang keuangannya. orang harusnya keuangan, ya. harusnya gue tanya lu nih. THR kapan cair nih daripada gue ngecek kan? Iya. Yang pura-pura lupa Ya. dong nih. Aduh. Habis gimana ya? Kan kalau kita kan Tahan dulu. Ada. Kembali lagi di podcast Pulang Gawe Besties. Aduh kan gue jadi keselipet nih gara-gara lu sih. Orang keuangan gue jadi grogi. Besties and Bro. Kali ini podcast Pulang Gawe ditemani sama orang keuangan. Boleh dong? Gue nyit-nyit? Idris. Itu begini emang? Hah? Gimana dong? Begini kali ya. Idris. Halo. Nah, kali ini di episode keberapa ya Kakak Ridwan ya? Kelima. Oh, kelima. Udah banyak juga ya Bun ya? Udah banyak juga ya Bun. Nah, kali ini kita akan ria. Mohon maaf nih, HP baru. Wah, Duh, tunggu dulu ya, gue meriah nih. tapi katanya THR belum keluar. Terus HP ini udah baru. Coba gimana Bro Ensis nih? Aduh, ya ampun, lu ketinggalan banget, sekarang banyak coy. Lu pernah ikut program tambang-tambang nggak lu? Jangan pinjol dia. Pinjol. Ya, mohon maaf ya. Gimana Aduh. kalau pinjol tuh? Waduh. Ikutan tambang, lu pernah nggak? Tambang. Jadi kita kayak Bara. bukan. Jadi kita invest. Ada siapa sih? Hah? Ada siapa? Tambang batu bara. Tambang betul. Jadi mending DC. Bukan dress code ya, bukan dress code. Kalau pinjol kaitannya sama DC. Paham kan ya? Paham. Nah, Mas Idris, lu tahu nggak sekarang tuh kan lagi banyak nih investasi yang berkeliaran ya kan. Sekarang pinjol mah udah nggak zaman, Pak. Sekarang investasi lebih menarik ya nggak? oh, betul sih. Nah, coba lu bisa jelasin nggak nih kok Bestie, Sis and Bro, investasi apa nih yang kira-kira lagi hype gitu loh? Ya tapi tar dulu nih, lu kan punya investasi yang legal apa enggak, kan pertanyaannya gitu ya. Oh, Kalau iya. kita tuh harus One eternity later. Tete, lama bener. Yang bener apa sih? Harus apa kita? Iya, harus grogol apa harus greg? bener-bener tahu nih kita mau investasi di mana. Nah. Terus apalagi nanti kan Bro and Sis juga kalau misalkan dapat THR nih, misalkan ada lebih uang, nah kita bisa investasi, tapi investasi yang bener-bener legalitasnya jelas dan terdaftar otoritasnya gitu ya. Habis duluan gimana? Nah kalau habis duluan jangan sampai deh. Itu kok gitu Tante? Jangan sampai deh. Kenapa gitu? Berarti Pinjol. kalau sudah kepepet nanti kan pakainya pinjol. Ya, mereka kasih tahu Besties and Bro tuh. Jangan Sampai terjerat pinjol. jangan ya. sampai terjerat Kita pinjol. benar-benar harus Harus apa? mengelola keuangan dengan baik. Gimana caranya? Tunggu deh. Kok di episode 5 gue ngerasa kaku ya, gue jadi speaker sendiri. Santai gimana jadi, boleh jelasin. Jadi harus, tadi apa ya pertanyaannya Pak? Gimana caranya? Oh, gimana caranya? Coba bisa dikasih nih ke Besties and Bro. Gimana caranya mengelola keuangan dengan baik? Coba Mas Isa, monggo dipersilahkan. Ya kan pertama kita harus ini dulu Apa? sisihkan dulu lah berapa persen gitu kan. Sekitar 10% untuk investasi. Terus ada untuk zakat juga. Oke. Nah, sisanya mungkin 50% juga buat kebutuhan hari raya ya. Hari raya Idul Fitri. Nah, sekarang terus apa lagi Mas Idris? Nah, THR jadi harus dikelola. Kita sisihin dulu buat investasi. iya. Berapa persen?
Ya paling 10%. Oke, zakat berapa persen? Zakat 2,5. Oke, dari 100% berarti dikurangin tinggal berapa persen tuh? Ya paling 85. 85. Ya, gimana sih ya? Ampun, cek. Nanti kan dikelola lagi tuh 85-nya nanti bisa buat apa kebutuhan hari raya atau Oke. buat keluarga, Oke. atau lagi untuk pulang kampung. Ya. Nah, oke. Yang nuker duit baru berapa tuh? Nah, untuk duit baru tuh nanti ya tinggal sesuaikan saja lah dengan apa dengan yang di kebutuhannya sesuai kebutuhan jangan sampai apa ya jangan terlalu terlebihan gitu berlebihan gitu ya. 2.000-an dong mau baginya. 2000. Iya makanya, tapi ngomong-ngomong jadinya kapan nih THR? Ya kasih tahu nggak ya? Kasih tahu lah. Kasih tahu lah. Investasi nih. Ya buruan nih. Jadi kapan nih? Minggu ini. Hah? Minggu ini. Mudah-mudahan sih minggu ini sih. Oh, Berdua aja ye. Akhirnya kita pergi ke Tamcit, iya. Kan udah dibilangin. Oh iya, ya nggak boleh ya. 10% investasi. Nah, 10% tuh investasi apa Mas Is? Kan sekarang kan banyak banget nih ya di pemberitaan gitu kan. Investasi tuh banyak yang bodong ya namanya ya. Bukan udel ya. Bukan udel ya. Jadi nah, secara garis besar itu investasi bodong itu apa sih Mas Idis? Kok saya ditanya gini loh. Ya. Saya itu kan bukan ini ya. Bukan Kita apa? sama Bro Ensis. Ya, oke. Bro Ensis. Oh, oke. Kita sama-sama belajar nih. Oke. Kebetulan kan bukan ahlinya juga nih ya. Nah, tapi kalau dibilang secara kalau dibilang secara apa namanya? Kalau secara kita sambil sama-sama belajar yang namanya investasi itu kan ada yang namanya tingkat resikonya tuh kalau mau yang aman ya kita bisa tabungan gitu ya kan. Mau yang sedikit ada resikonya bisa reksadana. Terus kalau mau ada yang resikonya tinggi ada namanya saham gitu ya. Nah kan tinggal Bro Ensis nih. Tinggal Bro Ensis pilih aja sesuai dengan apa dengan tingkat resiko yang ada. Tapi di antara itu semua nih nggak ada tuh yang namanya binomo dan robot trading itu karena itu bukan merupakan sebuah investasi gitu. Jadi Kalau arisan gimana? Kalau arisan Masuk apa itu? Kalau arisan itu apa ya? apa tuh? Gimana nih? Nita nih kayaknya lebih kompeten karena Gua di Uber tukang arisan. Ya karena Bapak udah dapat gitu loh. Oke, jadi gini ya, Basic Sis and Bro. Jadi yang dimaksud dengan investasi bodong itu sendiri adalah investasi yang meminta kita untuk menanamkan sejumlah uang atau modal dalam produk atau bisnis. Tapi penanaman uang itu sejatinya tidak pernah ada sehingga kita bikin mengalami kerugian. Nah, jadi kayak gue pernah nih punya pengalaman, gue ikutan main investasi juga nih tapi di tambang. Jadi kayak kita naruh uang, transfer sejumlah uang gitu kan dengan ada nih berapa dolar nah, tiap hari kita dapat dolar. Ternyata gue cuma 3 hari belum juga dapat untung, yang ada buntung. ya. Tapi untungnya gue punya LPS. Oke. Lembaga apa tuh? Lembaga simpanan. penjamin suami. Lembaga penjamin kalau gue ikutan gitu. Oh gitu. Jadi akhirnya duit gue balik, alhamdulillah ya. Gitu. Nah, terus yang tadi Mas Idis bilang tuh ada investasi bodong tuh kayak apa tuh, robot trading, binomo itu yang binomo. lagi banyak banget ya di sosial media ya. Kayak itu apa namanya tuh yang gue tahu tuh yang Doni Salmon itu ya. Itu ikan. Oh tuh ikan. Lagi puasa, hei, masih puasa. Emang sih sekarang lagi. Emang apa sih nggak boleh? Lagi di siang hari ya. Bukan Doni Salmon. Oh iya. Yang benar Doni Tit gitu. Iya. Terus ada juga sama Indra Benz. Indra Benz. Mercedes. Tuh Mercedes dong. Nggak boleh nyebut brand. Mobil.
gitu kan. Nah, Mas Idris. Nah, kita punya tips gak nih untuk cara menghindari investasi bodong nih buat bestie, sis and bro, ya kan? Iya, Nah, iya, boleh iya. tuh. Yang pertama apa tuh Mas Idris? Yang pertama sih waspada nih jika mendapat keuntungan yang luar biasa. Tenang bos, jangan. Keselepet ya. Emang sih partneran gue juga sering keselepet ya. Jadi bukan luar binasa ya. Emang apa sih nggak boleh? Luar biasa ya. Luar biasa sih. Nah tuh jadi kita nggak boleh tergiur ya Mas Idris Nggak ya. boleh tergiur. Pokoknya kita nggak boleh tergiur nih sama yang namanya tawaran keuntungan yang apa ya? Boleh yang, lihat ke kamera nih, mau yang kanan mau besar, kiri. Nah, keuntungan yang tinggi dengan waktu yang cukup singkat. Gitu. Betul. Itu bahaya banget bro and sis. betul. Jadi kita harus lebih cerdas ya, lebih cermat lagi ya Iya, kan. betul, Nggak boleh. Ya kayak kemarin ya, gue kan korbannya gitu. Kan, tapi kan gue untungnya punya penjamin gitu ya. Betul. Jadi walaupun Penjaminnya suruh beli handphone itu. Nah, ya. penjaminnya kayaknya ini nih suaminya. Iya, ya mohon maaf ya, mohon maaf ini bukan hasil pinjol gitu kan. Bukan hasil investasi bodong, tapi melainkan dari dana bantuan. Enggak. Subsidi pemerintah, gaji katanya kan gaji ke-13 ya kan, THR ya kan dapat. Nah, kita dapat gak nih gaji ke-16 mungkin 17? Sombong amat. Enggak. Berdoa aja lah. Oh ya. Berdoa aja. Oke. Yang terbaik ya. Kembali ke Bukan laptop, Apa? tablet Pak, mohon maaf ya. Perlu disebutin nggak nih brandnya? Nggak usah ya. Jangan. Kembali ke tablet Nah, 7. Punya 16 kagak. Lakukan pemeriksaan dokumen perizinan lembaga atau perusahaan investasi. Nah, gimana Mas Idris maksudnya nih? ya maksudnya ini ya kita supaya aman kita harus investasi yang punya izin dari lembaga atau instansi terkait. Terus Yang ketiga apa nih? yang ketiga ini teliti cara pemasaran produk investasinya nih. Nah, kalau yang kemarin lu pengen tahu gak gua kenapa jadi akhirnya ikut? Kenapa tuh? Di apa tuh miner itu. Apa Jadi sih? cara pemasarannya dia enak. Dia Gimana? mengiming-imingi, ntar lu ikut deh, ntar lu gue jamin ya. Tapi benar. Makanya akhirnya gue ikut karena gue ngerasa udahlah gitu kan. Paling ya ikut ntar kalaupun ternyata kabur gitu kan atau investasi bodong, ya kan udah ada penjamin. Nah, mungkin ini salah satunya kali ya termasuk di cara pemasaran itu ya. Siapa itu? Ada deh Pak, inisialnya. Gitu, jadi kita harus pinter-pinter ya. Ya, harus pinter-pinter. Apa ya, pinter-pinter menahan diri dari orang-orang yang dari orang-orang sales, marketing ya kan, promosi. Ih Mas Idris mah ngomong atuh ke situ dah, ngapain ngeliatin gue lagi. Astaga naga sakti. Oh iya tuh. Nah, kalau peleter gimana tuh ya Mas Idris ya? Gue peleter enggak kan ya? Bener ya? Peleter benar tuh. Tapi bunganya gede kalau kita nggak bayar loh. Hah? Per hari dihitung. Iya per hari Pak. Iya sih, ngomong-ngomong peleter Itu bahaya nggak sih? Bahaya Pak. Sebenarnya namanya ini ya apa? Namanya hutang itu kan kita harus menggunakannya itu emang sebenarnya untuk dana darurat, untuk sesuai dengan apa kebutuhan yang mendadak gitu ya. Jadi emang harus dikelola dengan baik, bukan kita beli cendol aja harus pakai Shopee Pay Later terus begitu. Kalau bisa sih Yang penting ya. yang penting-penting aja lah. Masa lu nih beli Pak, cendol? tapi banyak loh sekarang ya Bestie Sis and Bro yang menyediakan ya kayak marketplace sudah ada peleternya. Semua marketplace tuh rata-rata udah punya peleter gitu. Sebenarnya itu ya plus minus sih ya. Yang ya plusnya itu lebih memudahkan kalau kita pengen belanja. Iya, betul. Kita bisa bayar di akhir bulan. Nah, udah pasti itu Tapi gue pernah ngejebak loh. Notifikasi pay letternya nggak muncul. Jadi gue santai-santai aja, kirain tuh bener udah bayar langsung gitu kan. Iya. Pas gue lihat, udah berakumulasi. Oh. Harian.
Nah, Nah, kayak gitu tuh. nah berarti tuh tipsnya betul. harus valid tuh Pak. Biasanya kan dikirimnya ke cek email gitu kan, sudah masuk notifikasinya. Dan kita harus sering-sering nih, kita habis pay letter di mana nih, Kapan marketplace. kerjanya ngeliatin email? Hah? Triknya gimana? Kayak gimana? Triknya gimana ya Mas Idris? Kalau buat peminjaman aja. Nyet kali Nyaman, pernah. nyaman Mungkin online. biasanya Bukan minjemin online Pak, saya minjemin nggak deh. Udah, stop. Oke. Jangan dah. Takut nih ada yang denger, ada yang lihat, ada yang nonton gitu ya. Pokoknya tipsnya yang tadi kita udah kasih, harus lebih cerdas memilih investasi, terus kita nggak boleh konsumtif, terus kita harus pinter-pinter save money ya, save money karena setelah lebaran itu masih ada panjang ya, sisain kalau ada hutang-hutang dilunasin, bener ya? betul. Betul kan? Setuju kan? Betul banget. Setuju ya? Betul banget Kakak Udah nih, Dita. kapok gak nih masuk podcast pulang gawe nih? Oh, enggak dong. Oh enggak. Oke deh, Besti Sis and Bro, sekian podcast pulang gawe. Episode kali ini kita udah ngebahas tadi berbagai macam bareng Mas Idris. Apa begini? Idris. Sebelum tutup ada pertanyaan? THR jadi. Jadi dong. Jadi nggak sih? Jadi kapan? Nah, jadi kapan tuh gue nggak tahu udah Ya tuh. ampun, ya udah deh. Aduh. Nanti kita undang aja langsung Ini ya. masalahnya nih gue udah check out nih. Terus? Tinggal bayarnya doang. Kan gue udah beli Bayar aja pakai pay letter. Pakai pay letter aja udah. pakai pay letter. Pay letter, nanti kalau udah dapet THR akhir bulan bayarin. Ya, Ya kan? masa pakai pay letter sih? Ya emang kenapa? Ya udah deh. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Ah.